Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Fadilah dengan NIM 290215096. Saya mahasiswa dari Universitas Trisakti Bekasi di Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan dan laporan auditor independen PT Unilever Indonesia di mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Oke, lanjut. Di sini ada pengertian laporan keuangan menurut SAK. Menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap. Biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti misalnya sebagai laporan arus kas, laporan arus dana, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada laporan audit. Pengertian laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Itu termasuk dalam laporan keuangan, akun manajemen, laporan manajemen, atau laporan lain seperti laporan yang sesuai. Di sini kita ada 4 jenis laporan audit. Yang pertama yaitu unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Disebut juga opini bersih yang merupakan laporan yang dikeluarkan auditor dan menyatakan bahwa tiap catatan keuangan yang disediakan oleh usaha kecil bebas dari kesalahan penyajian. Lalu ada qualified opinion. Dalam kondisi catatan keuangan perusahaan tidak dibuat dengan standar akuntansi, tetapi tidak ada kesalahan penyajian yang teridentifikasi. Auditor akan mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian qualified opinion. Lalu yang ketiga ada adverse opinion. Adverse opinion ini adalah jenis laporan keuangan terburuk yang dapat dikeluarkan untuk perusahaan adalah adverse opinion ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa catatan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Lalu yang keempat, yaitu disclaimer of opinion. Pada beberapa kesempatan, auditor tidak dapat menyelesaikan laporan audit yang akurat. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak adanya catatan keuangan yang sesuai. Di sini kita mempunyai informasi umum dari PT Unilever. PT Unilever Indonesia terbuka untuk perseroan didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever G Fabricam NT dengan akte nomor 23 oleh Tuan A.H. Van of Wijsbeek, notaris di Batavia, lalu disetujui oleh Governor General van Nederland, India dengan surat nomor 14 tanggal 16 Desember 1933. Lalu selanjutnya didaftarkan di Rat Panjastiti di Batavia dengan nomor 302 pada tanggal 22 Desember 1933 yang diumumkan pada Japes Koran tanggal 19 Januari 1934 tambahan nomor 3. Nama perseroan diubah menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 tanggal 22 Juli 1980 dari Notaris Nyonya Kartini Mulyadi SH. Selanjutnya perubahan nama perseroan menjadi PT Unilever. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui surat keputusan nomor C2-1049-HT 0104-TH1998 pada tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 39 tanggal 15 Mei 1998 tambahan nomor 2620. Di sini kita akan mereview dari laporan keuangan dari PT Unilever pada tanggal 30
31 Desember 2021 dan 2020. Pada tahun 2021 aset lancarnya yaitu 7.642.208. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu 8.828.360. Sedangkan aset tidak lancarnya pada tahun 2021 sebesar 19.532. Dan pada tahun 2020-nya yaitu 20.534.632. Di sini ada liabilitas. Liabilitas jangka pendek, juga ada liabilitas jangka panjang. Pada jangka pendek tahun 2021 sebesar 12.445.152. Dan tahun 2020-nya ada 13.357.536. Pada liabilitas jangka panjang tahun 2021 sebesar 14.747.263. Pada tahun 2020 yaitu 15.597.264. Pada ekuitas tahun 2021 sebesar 19.068.532 dan 2020 20.534.632. Lalu laba yang sudah dijumlahkan yaitu pada tahun 2021 sebesar 5.758.148. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 7.163.536. Ini saldo tahun 2020 juga tahun 2021. Pada tahun 2020 modal saham sebesar 76.300, tambahan modal sebesar 96.000, saldo laba yang dicadangkan sebesar 15.260. Pada saldo yang belum dicadangkan ada sebesar 5.994.302. Lalu jumlahnya sebesar 5.281.862. Lalu selanjutnya ada saldo di tahun 2021. Modal sahamnya sebesar 76.300, tambahan modal sebesar 96.000, saldo laba yang dicadangkan sebesar 15.260. Laba yang belum dicadangkan sebesar 4.133.079. Jumlah 4.321.269. Ini ada piutang usaha dari PT Milper. Debtor continue explore maximum atas risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebesar jumlah tercatat masing-masing kategori piutang usaha yang disebut di atas. Berdasarkan penelaahan dari status masing-masing piutang usaha pada setiap tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa profesi atau kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari piutang yang tidak tertagih. Ini ada manajemen risiko keuangan atau instrumen keuangan dari PT Unilever. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan perseroan yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang-piutang lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020,
Liabilitas keuangan perseroan terdiri dari pinjaman bank, utang usaha, aktual, utang yang lainnya kecuali utang derivatif, dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Instrumen keuangan derivatif bagian dari utang lain-lain diklasifikasikan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ini adalah laporan auditor independen dari PT Unilever Indonesia. Terbuka pada bulan Desember 2021. Ini contoh laporan dari laporan auditor independen. Ada tanggung jawab manajemen, ada laporan. Ini di sini ada nomor auditornya, ada tanggung jawab manajemen dan laporan keuangannya, ada tanggung jawab auditornya, dan juga ada opini. Menurut laporan auditor, menurut opini auditor untuk PT Unilever sendiri, menurut opini auditor, laporan keuangan PT Unilever Indonesia disajikan secara wajar dalam hal semua material, posisi keuangan, perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai laporan keuangan, juga laporan auditor independen dari PT Unilever Indonesia Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.